Halo, halo, shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar malam hari ini? Senang rasanya berjumpa kembali dalam program Dewasa Hati periode 27 Maret malam hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya sampai pada hari ini, dan terima kasih yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Dan seperti biasa kami mengudara dari Kota Mendoan, dari Kota Purwokerto, Gereja Betel Injil Sepenuh KPIS Purwokerto. Shalom, selamat malam. Dimanapun saudara berada, baik yang di Kota Purwokerto, di Bandar Lampung, di Kota Solo, maupun yang ada di Kalimantan, di Pontianak, dan semuanya berkumpul menjadi satu, menjadi keluarga Tuhan yang begitu indah. Keluarga di dalam Tuhan Yesus yang dipersatukan oleh tali kasih Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita menjadi sebuah keluarga yang indah. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah sehat? Apakah masih ada di perjalanan, atau apakah masih di tempat pekerjaan, masih lembur dan sebagainya? Dimanapun saudara-saudara saat ini sedang berada, dan apapun aktivitasmu pada malam hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, karena Tuhan yang menjadi penghiburan kita akan senantiasa hadir, menjadi sahabat, menjadi penolong, karena Dia Tuhan Allah kita yang sungguh sangat setia kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat malam untuk Ibu Elizabeth Sulastri atau Tante Lastri. Selamat malam Tante. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Selamat bergabung malam hari ini dengan kami di Kota Purwokerto. Haleluya. Shalom. Dan masih ada yang akan kembali bergabung dengan kita pada malam hari ini, saudaraku. Dan kita akan memuji serta menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Dan ini sudah hari Rabu. 3 hari lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, menjadi momen sakral di seluruh dunia buat umat Kristen dimanapun boleh berada, karena ini menjadi momen sakral di mana kita mengingat, menjadi sebuah momentum titik balik perenungan kita pada tahun ini, bahwa kita ada hari ini karena ada pengorbanan darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Darahnya yang sudah tercurah di Golgota, saudaraku, adalah darah yang mahal, yang rela diberikannya kepada kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan Tuhan mengatakan, pada siapapun yang percaya kepada Dia, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kita punya Allah yang begitu baik kepada kita, yang selalu peduli akan kehidupan kita. Dan malam hari ini menjadi kesempatan kita untuk mengucap syukur bersama-sama untuk kebaikannya, untuk darahnya, untuk pengorbanannya, untuk cinta kasihnya yang dicurahkannya kepada kita. Ya, hari-hari ini kita memiliki perenungan yang lebih dalam lagi akan makna salib Kristus bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Apakah hari ini, malam hari ini
Apakah kita sudah siap untuk menyembah Tuhan? Malam hari ini kita tidak hanya akan memuji Tuhan, tapi kita malam hari ini pun kita akan belajar firman-Nya. Kita akan merenungkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari GPIS Purwokerto. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena Dia baik buat kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hanya kepada Dia saja kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Haleluya. Bagaimana Tante Lasri? Apa kabar? Apakah sehat hari ini? Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar keluarga di Kota Bandung di sana? Apakah siap untuk menyongsong Paskah tahun ini? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Karena cinta kasih-Nya kita ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dia baik, Dia sungguh baik kepada kita. Amin, amin, amin. Selamat malam untuk Ibu Isti Maria Sinaga di Kota Bandar Lampung. Selamat malam Inang. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Sehat-sehat ya Mbak Isti beserta dengan suami dan anak-anak di sana. Kapan kita bisa ketemu? Kapan berkunjung ke Kota Purwokerto, Mbak Isti? Kami tunggu kedatangannya. Kangen rasanya, sudah lama kita nggak ketemu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Dari Kota Bandung, dari Kota Bandar Lampung disatukan, yang dari Kota Purwokerto disatukan malam hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain yang menyimak serta mengikuti live streaming malam hari ini baik di Facebook maupun di YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari katakan amin. Shalom. Shalom, selamat malam untuk semuanya. Apa kabar malam hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang tetap setia dalam hidupnya, dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya jika kita tetap mencari Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Walaupun sesungguhnya Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, malam hari ini shalom untuk tante yang ada di Bandung, shalom untuk Mbak Isti Maria yang ada di Bandar Lampung, ya. Malam hari ini kita akan membaca ya menjelang Jumat Agung, ya, menjelang hari raya Jumat Agung, di mana di situ kita mengingat akan kematian Tuhan. Malam hari ini saya mengajak saudara membaca merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-23, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23, kita akan melihat peristiwa sebelum Yesus disalibkan, ya. Di mana di situ kita akan melihat satu perikop di mana dengan judul Yesus di hadapan Herodes. Kita akan belajar dari perikop ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 12, ya. Yesus di hadapan Herodes. Saya akan membacakan untuk saudara, ya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar merenungkan satu hal pada bagian ini, ya. Kita akan melihat dulu di ayat yang ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, peristiwa sebelum Yesus disalibkan, ya, ia sangat girang. Ya, Herodes sangat girang. Kenapa Herodes itu merasa girang ketika ia melihat Yesus? Ya.
sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Oh, ternyata Herodes itu sering mendengar tentang cerita berita tentang sepak terjang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, sudah lama, ya sudah lama sekali. Ternyata Tuhan Yesus itu viral. Tuhan Yesus itu beritanya sampai ke pemerintahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, shalom, selamat malam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Hadir, puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Ya, jadi rupanya saudaraku yang dikasih Tuhan, Herodesnya sudah mendengar lama tentang peristiwa yang terjadi tentang sosok berita yang bernama Yesus. Nah, dia senang ketika melihat Yesus sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Rupanya yang sampai ke telinga Herodes, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus itu mengadakan tanda-tanda mukjizat baik di kota maupun di desa. Ya. Dan Herodes ingin melihat secara langsung, ya, mumpung ketemu, ya, mumpung melihat, mumpung berhadapan muka di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Herodes punya kesempatan emas di situ untuk melihat dengan matanya sendiri, bukan dengan apa kata orang. Jadi di situ Herodes sangat girang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang juga mirip-mirip seperti Herodes, ya. Ada banyak orang, bahkan terkadang yang bisa dikatakan orang Kristen sering mendengar tentang mukjizat terjadi di mana-mana. Ya. Sering mendengar banyak orang sakit disembuhkan. Sering mendengar banyak orang kesaksian hidupnya dipulihkan. Sering mendengar bahwa banyak orang ditolong dalam rumah tangganya oleh Tuhan. Sering mendengar kesaksian tentang pekerjaannya, ekonominya ditolong oleh Tuhan. Jadi, ada banyak orang itu juga ingin melihat tanda yang dilakukan Tuhan. Nah, di sini Herodes ketika berhadapan dengan Yesus, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Bukan percaya kepada siapa itu Yesus, tapi ia hanya ingin menikmati, memuaskan matanya untuk melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Bukankah ada banyak orang Kristen, bukankah ada banyak orang yang pergi ke gereja, bukan mencari Yesus untuk menjadikan Yesus itu panutan, menjadikan Yesus itu tolak ukur, menjadikan Yesus itu sebagai standar kehidupannya, tapi hanya ingin melihat bahwa Yesus melakukan sesuatu apa yang ia harapkan, bukan apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Itu banyak orang Kristen yang seperti itu, ya. Banyak orang-orang yang ketika datang menyembah Tuhan, datang untuk beribadah kepada Tuhan, itu hanya mengharapkan Tuhan melakukan suatu mukjizat, ya. Sakit penyakitnya disembuhkan secara ajaib, ya, ekonominya ditolong oleh Tuhan, ya, hutang-hutangnya dilunaskan, ya. Dan ada bahkan banyak orang itu memperkatakan firman Tuhan supaya hutangnya lunas, ya, memperkatakan firman Tuhan supaya apa? Sebagai mantra, ya. Nah, apa motivasi dibalik apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan? Ya, apakah itu sebagai mantra atau itu sebagai perkataan iman, memperkatakan firman, atau
memerintah Tuhan sebagai mantra. Bukankah mantra itu sifatnya memerintah? Memerintah, ya. Memerintah sesembahannya untuk melakukan sesuatu. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ada banyak orang juga mirip-mirip dengan Herodes. Ketika datang kepada Tuhan, ia hanya ingin kebutuhannya terpenuhi. Ya, hanya ingin harapannya tercapai. Ya, bukan bertanya, ya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tapi, Tuhan, maukah Engkau melakukan sesuatu untukku? Nah, biasanya begitu. Mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ya, itu sesuatu hal yang mudah bagi Tuhan untuk melakukan mukjizat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Yesus pada waktu itu di hadapan Herodes. Herodes banyak bertanya tentang banyak hal. Tetapi Yesus memberi jawab. Tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Nah, dari sini kita juga mendapatkan satu rema, saudaraku. Tidak semua pertanyaan itu harus kita jawab. Ya, tidak semua yang diajukan oleh orang lain itu harus kita setujui. Ya. Di sini kita belajar dari sikap Tuhan Yesus terhadap Herodes yang hanya ingin melihat tanda, bukan ingin bersama Tuhan. Tapi hanya ingin memuaskan hasratnya, keinginannya tercapai, keinginannya dituruti, kemauannya dituruti. Ya. Semua pertanyaan diajukan, tapi di situ Yesus diam 1000 bahasa. Jadi ada kalanya diam itu emas. Ya, bahkan Amsal mengatakan bahwa orang bijak itu kelihatan bijaknya ketika dia diam. Tapi beda-beda tipis dengan orang yang bodoh. Orang bodoh pun jika ia diam saja, orang juga menganggapnya pintar atau bijak. Ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran penting apa yang malam hari ini kita dapatkan dari sikap dan respon Tuhan Yesus terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh Herodes? Ya, selamat malam untuk Pak Victor, selamat malam untuk Bu Erlina. Ya. Bacaan kita malam hari ini dari Lukas pasal 23 ayat 8 sampai dengan 12. Kita belajar kasus dari Yesus di hadapan Herodes. Ya. Pelajaran penting yang kedua adalah tidak semua yang orang ingin tahu kita beritahu. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang ketika kita tidak memberikan jawaban, itu juga jadi masalah bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang bertanya, yang kepo-kepo itu, yang hanya untuk kepentingannya dirinya itu, ya, menginginkan suatu jawaban untuk kepentingan pribadinya. Ya. Salam untuk GBS Pintu Iman Surakarta, selamat bergabung bersama kami. Doa sehati. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat bagian selanjutnya. Jadi pelajaran yang pertama saya ulangi, Herodes ketemu dengan Yesus, ingin melihat Yesus hanya untuk melihat tanda-tanda ajaib, bukan untuk mengikut Yesus. Pelajaran yang kedua, ketika Herodes mengajukan banyak sekali pertanyaan, Yesus pun diam 1000 bahasa.
tidak menjawab suatu apapun. Ya, saitik-itik pun enggak. Jadi kenapa yang Yesus lakukan justru hanya diam? Karena diam itu lebih baik daripada menjawabnya. Pada kasus itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam Bu Anggra. Selamat malam Bu Yuli. Sehat-sehat selalu. Selamat menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Saya lanjutkan ayat yang ke-10. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Nah, ketika Yesus tidak memberikan jawaban apapun yang disaksikan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di situ mereka maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan. Ya kan? Artinya apa? Katanya Tuhan. Nah, kok tidak bisa menjawab? Katanya pinter, kok tidak bisa menjawab? Nah, katanya bisa melakukan mukjizat, kok tidak bisa melakukan apa-apa? Ya, tuduhan-tuduhan dilontarkan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi terkadang sikap diam kita itu dianggap orang lain itu bodoh. Dianggap oleh orang lain itu bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Dianggap oleh orang lain itu bahwa kita tidak bisa apa-apa. Padahal yang kita lakukan justru jawabannya adalah diam. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita baca selanjutnya. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista. Kalau imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat mengolok-ngolok. Wah. Maka Herodes dan para pasukannya menista dan mengolok-olok. Ya, imam-imam dan ahli-ahli Taurat melontarkan tuduhan-tuduhan. Artinya memberikan penghakiman. Sementara Herodes dan pasukannya menista, mengolok-olok, ya kan? Jadikan bahan lelucon. Ya, dijadikan bahan ejekan. Di situ Yesus dibully oleh Herodes dan para pasukannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi pembulian itu sudah terjadi pada zaman Yesus. Yesus pada waktu itu sudah dipersekusi di Taman Getsemani. Yesus pada waktu itu sudah mengalami bullying, pembulian, perlakuan tidak nyaman, perlakuan tidak enak, bahkan bisa terjadi kekerasan. Selain tuduhan, di situ juga bisa main tangan. Nah, ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Bukankah ini main tangan, bersentuhan dengan Yesus, tubuh Yesus? Jadi, hal yang sekarang terjadi pada zaman Yesus itu sudah terjadi. Ya. Lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Akhirnya Yesus dikembalikan oleh Herodes kepada Pilatus untuk dilakukan penyidikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Rupanya saudaraku yang dikasih Tuhan, jika orang-orang itu saling bermusuhan tapi memiliki kepentingan yang sama, mereka itu bisa bersahabat kembali. Mereka itu bisa akur, saudaraku, karena punya kepentingan yang sama. Kepentingannya apa? Ya, kepentingannya tidak ingin Yesus memiliki posisi di puncak. Yesus tidak boleh populer, ya kan? Yesus itu tidak boleh menggantikan posisi mereka. Dan mereka lah yang harus tetap menjadi orang terhormat dan berkuasa. Maka Herodes dan Pilatus bersekongkol. Ya, demi kepentingan politik, ya, mereka bersekongkol, pada mereka pada mulanya itu bermusuhan. Bukankah itu juga terjadi dalam kancah perpolitikan di bangsa kita? Yang tadinya punya beda kubu,
ketika satu kepentingan masuk menjadi satu kubu, ya, yang pada akhirnya yang tadinya mereka menjelek-menjelekan, pada akhirnya ketika dalam satu circle mereka menutupi dan membelanya. Ya. Kepentingan di atas segala-galanya. Mengatasnamakan NKRI harga mati. Ya kan? Bukankah dalam dunia bisnis pun itu terjadi demikian? Ya. Di dalam dunia politik itu menganut bahwa tidak ada kawan yang terlalu dekat dan tidak ada musuh yang terlalu jauh. Kadang menjadi kawan, kadang menjadi lawan. Begitu juga dalam hal bisnis, ya kan? Menjadi saingan rival dalam hal bisnis, tapi di situ kadang menjadi partner kerja, ya, saling menguntungkan. Ya. Kalau sudah kepentingannya cuan, ya, tidak bisa membatasi pertengkaran, permusuhan. Kalau sama-sama cuan, maka orang yang berseteru itu bisa akur kembali. Demi apa? Mendapatkan cuan yang banyak dan menguntungkan. Begitu juga ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, itu hanya menginginkan profit, seperti Herodes dan Pilatus. Ya. Mereka bersekongkol. Mereka menjadi CS. Gara-gara apa? Satu kasus, gara-gara sosok yang bernama Yesus. Oke, selamat malam Pak Joni. Apa kabar yang di Bandar Lampung? Sehat-sehat selalu semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting menjelang Jumat Agung dan Paskah malam hari ini yang kita baca dari Lukas pasal 23 ayat 8 sampai ke 12. Ada beberapa poin yang kita dapatkan. Poin yang pertama adalah ada banyak orang datang kepada Tuhan bukan ingin mencari Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan, tapi datang kepada Tuhan hanya menginginkan mukjizat atau tanda-tanda ajaib. Ya, Tuhan itu tidak penting. Yang penting dia sembuh. Ya, Tuhan itu tidak penting. Yang penting, ya, dia sukses. Ya kan? Tuhan itu tidak penting. Yang penting dia senang. Itu yang pertama yang kita petik dari sisi kehidupan Herodes. Hanya ingin melihat tanda-tanda ajaib. Siapakah itu? Silakan saudara merenungkan masing-masing. Yang kedua, tidak semua pertanyaan dari orang-orang di luar sana itu harus kita jawab. Terkadang kita harus mencontoh respon dan sikap Tuhan Yesus ketika diajukan pertanyaan di sidang. Ya. Semua pertanyaan berat-berat diajukan. Tapi Yesus hanya diam saja. Dan yang ketiga, ya, siap menanggung resiko jika kita dianggap orang bodoh. Ya kan? Karena di situ Yesus mengalami tuduhan-tuduhan yang berat dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya kan? Mengalami tuduhan yang berat. Ya, difitnah. Ya. Dizolimi. Siap menanggung resiko, kita diperdaya. Yang keempat. Ya, yang keempat, siap untuk menerima aniaya. Ya, resiko menjadi orang yang berpegang pada prinsip, siap untuk diolok-olok, siap untuk dikatakan dinista, ya kan?
Dinista itu namanya menistakan, itu membuat kita tidak berharga. Ya. Mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia, mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Jadi Yesus sampai dibuat mainan oleh mereka. Dan yang kelima, saudaraku, hati-hatilah terhadap orang-orang di sekelilingmu yang sepertinya baik, padahal mereka adalah musuh yang paling dekat. Bisa sewaktu-waktu menjatuhkanmu seperti halnya mereka. Ya, di situ Herodes dan Pilatus bersekongkol karena punya tujuan yang sama, yaitu tidak suka dengan Yesus. Bisa jadi orang-orang di sekeliling kita, ya, itu bisa bersekongkol, bersepakat karena tidak menyukai kita. Walaupun mereka yang tadinya tidak sepaham, tapi gara-gara tidak suka dengan kita, mereka jadi sahabat. Jadi berhati-hatilah dengan orang-orang di sekelilingmu, ya kan? Itu perlu waspada, ya. Kenapa? Jadilah dirimu seperti yang Tuhan mau, ya kan? Kapan waktunya berkata-kata, kapan waktunya diam, kapan waktunya bertindak, kapan waktunya diam, ya. Kapan waktunya kita mengambil suatu sikap, dan kapan kita harus melakukan hal yang mungkin anggap orang, orang kok cuek, katanya orang Kristen punya kasih, mana kasihnya, ya kan? Anggap aja itu suara anjing menggonggong. Kenapa? Karena mereka menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang mereka harapkan, karena mereka menganggap kita itu adalah seperti anjing, ya, seperti budak yang bisa disuruh-suruh menurut kemauan mereka, ya. Jadi berhati-hatilah terhadap orang-orang di sekelilingmu, karena dari sikap mereka engkau akan tahu bagaimana hidup mereka, ya, di hadapan Tuhan. Ya. Banyak orang yang ke gereja tapi hatinya busuk. Banyak orang yang berdoa tapi dia sedang tidak berdoa, karena hanya sebatas tugas. Banyak orang membaca Alkitab hanya untuk isi kepala, ya kan? Banyak orang membaca Alkitab dan hafal ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat favorit, tapi tidak dapat mengubah hidupnya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini, apa sih yang membuat hidup kita itu mengalami perubahan? Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, berarti artinya kita siap ketika Tuhan itu berbicara. Bukan kita menuntut Tuhan melakukan sesuatu untuk yang kita mau, tapi harusnya ketika kita menghadap Tuhan, kita siap menerima instruksi daripada Tuhan. Bukan kita memberikan instruksi kepada Tuhan. Itu namanya kurang ajar. Ya kan? Loh, kan doa itu identik dengan meminta. Meminta, kalau tidak dipenuhi, ngambek, itu bukan permintaan, ya kan? Itu egois. Jadi orang-orang yang egois, dia tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang egois, dia tidak akan pernah mendapatkan hal yang baik dari kehidupannya. Walaupun dia melakukan sesuatu sepertinya rohani, itu hanya sebatas lahiriah, sebagai jubah dalam kehidupan, ya, beragamanya, tapi bukan rohaninya yang diperbarui. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan itu menentukan, ya, gaya hidup kita. Sekali lagi, siapakah kita di hadapan Tuhan itu menentukan sikap hidup kita. Kata-kata kita boleh rohani, tapi tindakan kita tidak bisa dipungkiri.
Salam waras. Salam waras. Salam, salam, salam. Banyak orang ya sepertinya rohani, padahal rohana. Tapi ketika kita melihat orang yang rohana, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang rohani. Ya, dia melakukan firman walaupun dia tidak berkata-kata rohani. Tapi banyak orang yang berkata-kata rohani tapi tidak melakukan firman. Mana yang kita pilih hari ini? Pilihan ada di tangan saudara. Nasib saudara ditentukan oleh tindakan saudara. Imanmu itu akan tampak ketika tindakanmu itu nyata. Sekali lagi, mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupanmu jika engkau melakukan tindakan demi tindakan. Karena mukjizat itu ada modalnya. Yesus memberi makan 5.000 orang bukan dengan tangan hampa, karena ada roti dan ikan. Ya, Musa dapat membelah Laut Merah bukan dengan tangan hampa, karena ada tongkat di tangannya. Ya. Elia ya melipat gandakan minyak ya bukan yang tidak ada minyak menjadi ada minyak, dari satu buli-buli menjadi bertempayan-tempayan, ya kan? Yesus mengadakan ya mukjizat perkawinan di Kana ya bukan ujuk-ujuk ada anggur, tapi ada air yang dirubah menjadi anggur. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah di balik semua masalah yang kau hadapi, di situ ada mukjizat yang sedang terjadi. Jika saudara percaya, iman mengatakan ya, Pak Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, sesulit apapun, itulah yang namanya media yang dipakai Tuhan untuk menolong dan menjamah hidupmu. Salam waras. Salam. Oke, malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Saya percaya bahwa kita semua punya harapan hidup bahagia. Kita semua punya harapan mengalami kehidupan yang sehat, saudaraku. Kita semua mengalami kehidupan yang mapan. Tapi percayalah saudaraku, bahwa semuanya itu hanya mungkin jika kita yang boleh dikatakan manut dalane Gusti, atau yang boleh dikenal dalam lagu yang sedang hit yang populer adalah gandul Gusti. Gandul Gusti. Saya akan berdoa untuk saudara dan kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya, menjelang Jumat Agung kita merenungkan kenapa Yesus harus mati. Kenapa Yesus harus mati. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau tahu Yesus disalibkan dan mati, itu karena saudara dan saya. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, bukan karena dia, karena dia tidak berdosa. Apa yang bisa kita balas akan kebaikan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Silakan saudara merenungkan sejenak dan saya mau berdoa untuk saudara siapapun saudara malam hari ini. Saya mau berdoa untuk Tante Lastri, untuk Bu Wiwin, untuk Pak Victor, untuk Bu Erlina, untuk GBS Pintu Iman, untuk Bu Anggra, Bu Yuli, dan siapapun saudara yang sudah juga Pak Joni yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya berdoa kiranya Tuhan menjamah hidupmu, kiranya Tuhan memulihkan hidupmu, kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika engkau mau percaya dan mengikuti instruksinya Tuhan. Mungkin kita berkata, kenyataannya gak seperti itu Tuhan. Tapi Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, dipulihkan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, ekonomimu, dan bahkan Tuhan sanggup berperkara lebih besar lagi dalam hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya kepada Tuhan,
maka engkau akan melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Bukan memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentinganmu. Dan hari ini kita percaya, jika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita pasti aman dan nyaman. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku, selamat malam, selamat beristirahat menjelang hari Jumat Agung. Kiranya saudara bersiap untuk mempersiapkan diri bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan dan siap dipercaya oleh Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Shalom, selamat berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.